Film dimulai dengan adegan sekelompok pasukan mengepung sebuah lokasi yang diyakini sebagai tempat persembunyian Raider. Mereka menyisir setiap ruangan dengan teliti namun tidak menemukan keberadaannya. Satu-satunya petunjuk yang tersisa adalah secari kertas bertuliskan "hancurkan yang menghancurkanmu". Temuan ini segera dilaporkan kepada Kolonel Hart. Sementara itu, Kolonel Hart menerima telepon dan segera menyadari bahwa panggilan tersebut berasal dari Raider. Meskipun Raider tetap diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kolonel Hart pun memperingatkan Raider dengan tegas agar menghentikan kegilaannya dan membatalkan rencananya untuk membunuh presiden. Namun, Raider mengabaikan peringatan Kolonel Hart. Baginya, aksi ini adalah bentuk balas dendam terhadap orang-orang yang telah mengkhianati dan menjebaknya dalam misi berbahaya di Timur Tengah yang mengakibatkan kematian rekan-rekannya. Setelah menutup telepon, Kolonel Hart segera memerintahkan untuk melacak keberadaan Raider dengan mengarahkan semua satelit ke Valletta. Sementara itu, di sisi lain, Raider berada di gedung yang berhadapan langsung dengan lokasi konferensi presiden, mencari posisi terbaik untuk melakukan tembakan. Kolonel Hart berusaha menghubungi tim pengawalnya yang bernama Mark yang saat itu mendampingi dan melindungi presiden. Namun, ia mengabaikan panggilannya. Setelah konferensi selesai, Mark akhirnya menjawab panggilan Kolonel Hart, yang langsung memberitahukan bahwa operasi 3516 telah dihentikan dan bahwa ancaman kini langsung mengarah ke presiden. Namun tepat pada saat itu, sebuah tembakan menembus kerumunan mengenai presiden. Setelah berhasil melakukan tembakan, Raider dengan tenang mengambil kembali selongsong peluru dan melarikan diri tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Adegan kemudian beralih ke 6 bulan sebelumnya. Ketika Raider tiba di Bandara Malta, ia dijemput oleh rekannya Tommy yang datang bersama istrinya yang sedang hamil, Maria. Saat dalam perjalanan menuju sebuah villa yang menjadi markas para tentara bayaran rahasia di bawah komando Kolonel Hart, Maria berbicara tentang mantan kekasih Ryan yang kini memiliki merek pakaian terkenal di Roma. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, mereka akhirnya tiba di villa tersebut. Kolonel Hart yang sedang sibuk menelpon langsung menyadari kedatangan Raider. Para rekan lain pun tampak antusias menyambut kehadirannya. Kolonel Hart segera menghampiri Raider dan menyampaikan kalau ada misi baru. Diketahui kedatangan Raider ternyata bukan tanpa alasan. Ia ditugaskan untuk menjalankan sebuah operasi penting yang akan menjadi misi terakhirnya. Raider pun menerima tugas tersebut demi persahabatan dan loyalitas kepada teman-temannya, meskipun ia sudah memutuskan untuk pensiun setelah ini. Pada malam harinya, setelah menikmati makan malam dan berpesta bersama, Kolonel Hart mengumpulkan timnya untuk memberikan pengarahan terkait misi penting yang akan mereka jalankan. Operasi ini diberi nama Operasi Belerang, sebuah misi berisiko tinggi dengan tujuan utama memburu dan melenyapkan target individu yang dianggap sebagai ancaman besar, sekaligus memutus komunikasi mereka dengan dunia luar. Target utama operasi ini adalah Khalid Mustafa Atif, seorang mantan petani sederhana yang kini berubah menjadi salah satu panglima perang paling berkuasa di Libya. Khalid telah mengambil alih Grand Hotel, sebuah bangunan megah yang awalnya dibangun oleh Gaddafi untuk menjamu para pemimpin dunia. Kini, Khalid mengubah hotel tersebut menjadi markas militernya, dilengkapi dengan sistem keamanan canggih, termasuk pengawasan CCTV di seluruh gedung. Khalid memiliki persenjataan lengkap, perlengkapan modern, dan pasukan profesional yang terlatih. Saat ini, ia terlibat dalam perang di 2 front utama, dengan sebagian besar pasukannya tengah bertempur dalam pertempuran besar. Kolonel Hart juga mengungkapkan bahwa berdasarkan citra satelit, di bawah hotel tersebut terdapat sebuah bunker besar 40 kaki di bawah tanah. Bunker itu dilindungi oleh pasukan elit Brigade Sidi Omar dan merupakan tempat Khalid bersembunyi. Keberadaan Khalid tidak hanya menjadi ancaman lokal, tetapi juga menarik perhatian negara-negara besar seperti Rusia dan Tiongkok yang memiliki kepentingan strategis di wilayah tersebut.
Kolonel Hart menegaskan bahwa Khalid harus dihentikan secepatnya sebelum pasukannya terlibat lebih jauh dalam perang proksi yang berpotensi memperburuk konflik di kawasan tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, tim yang dipimpin oleh Ryder terdiri dari 7 anggota yaitu Eddie, Rosebud, Tommy, Femi, Hollywood, Jing, dan Santiago mulai menjalankan misi mereka. Setelah memastikan semua persenjataan dan perlengkapan siap, mereka menaiki sebuah helikopter yang akan membawa mereka menuju wilayah target operasi. Helikopter dijadwalkan menurunkan mereka di lokasi sejauh 3 km dari target, tepat di pinggiran Sirte untuk menghindari deteksi musuh. Dalam perjalanan, Ryder memberikan instruksi kepada timnya. Ia menegaskan bahwa, seperti biasa, setiap anggota akan diberikan tugas spesifik yang disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Ryder juga mengingatkan bahwa helikopter ini akan kembali untuk menjemput mereka. Jika mereka belum kembali ke titik penjemputan sebelum pukul 3.00 dini hari, tim harus bersiap menghadapi perjalanan panjang dengan berjalan kaki menuju Tunisia. Tak lama mereka tiba di lokasi target. Dengan penuh kehati-hatian, tim mulai bergerak memasuki kawasan tersebut. Saat mendengar suara mencurigakan, mereka segera bersembunyi dan bersiap melepaskan tembakan. Namun, yang muncul ternyata hanyalah seekor anjing liar, membuat mereka kembali fokus melanjutkan misinya. Mereka menyusuri kawasan itu dengan sigap menembak satu persatu pasukan Khalid yang sedang berjaga, memastikan setiap ancaman dieliminasi tanpa menarik perhatian besar. Ketika berhasil memasuki gedung hotel tua yang kini menjadi markas Khalid, tim segera berpencar untuk menjalankan misinya. Femi memasuki sebuah ruangan khusus untuk mengakses sistem celah udara. Ia bekerja meningkatkan beban pasokan listrik pada frekuensi ultrasonik yang diukur melalui tenaga surya dengan tujuan membuka jalur komunikasi dan mengirimkan data penting kepada tim. Sementara itu, Rosebud berjaga di luar ruangan, bersiap melindungi Femi jika ada musuh yang mendekat. Di sisi lain, Ryder, Tommy, dan Hollywood bergerak menyusuri lorong-lorong hotel untuk melacak keberadaan Khalid. Mereka memeriksa setiap ruangan dengan hati-hati, memastikan tidak ada musuh yang terlewat. Sementara itu, Eddie dan Santiago mengambil posisi strategis sebagai penembak jitu, siap menetralisir pasukan Khalid yang berjaga di sekitar area hotel. Setelah Femi berhasil memindahkan saluran CCTV ke laptopnya, ia segera memberikan informasi penting kepada tim. Melalui pantauan CCTV, Femi berhasil mengidentifikasi ruangan yang digunakan Khalid sebagai tempat persembunyiannya. Tanpa membuang waktu, Ryder, Tommy, dan Hollywood bergerak menuju ruangan tersebut. Setibanya di depan ruangan, Ryder berjaga di luar untuk mengawasi situasi. Sementara Tommy dan Hollywood masuk ke dalam. Namun, begitu mereka berada di dalam, Khalid sudah tidak ada di tempat. Ketegangan meningkat ketika Hollywood mencoba mengakses laptop yang ditinggalkan di sana. Tak lama kemudian, sebuah ledakan dahsyat terjadi. Rupanya ruangan itu telah dijadikan jebakan oleh Khalid. Hollywood tewas seketika dalam ledakan tersebut, sementara Tommy berhasil menyelamatkan diri meski dalam kondisi yang terluka. Ledakan itu terdengar oleh anggota tim lainnya, termasuk Jiang. Pasukan Khalid mulai mendekati lokasi ledakan, memicu baku tembak sengit. Ryder dengan sigap menembak satu persatu pasukan Khalid. Sementara Jiang juga menembaki musuh yang mendekat. Di sisi lain, Rosebud dan Femi bertarung melumpuhkan pasukan Khalid dengan segala kemampuan mereka. Namun, situasi mulai memburuk ketika Jiang kehabisan peluru. Dengan keberanian terakhirnya, ia mengeluarkan pisau untuk menghadapi musuh secara langsung.
Sayangnya Jiang Chaos, ia ditembak oleh pasukan Khalid yang menyerangnya dari arah belakang. Di waktu yang sama Rosebud dan Femi juga menjadi korban serangan pasukan Khalid yang jumlahnya terlalu banyak. Eddie dan Santiago yang mencoba memberikan perlindungan dengan tembakan jarak jauh juga akhirnya gugur setelah dihujani peluru. Pada akhirnya hanya Ryder dan Tommy yang tersisa. Dalam kondisi kritis, Ryder memapa Tommy yang terluka parah mencari tempat yang aman. Sambil berlindung di balik tembok, keduanya harus memberikan perlawanan. Ryder menembak musuh satu persatu, tetapi Tommy kehabisan peluru. Menyadari situasi semakin genting, Tommy memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Dengan mengambil sebuah granat, Tommy menyerbu ke arah pasukan Khalid. Di tengah hujan tembakan, ia membawa granat itu ke posisi musuh sebelum akhirnya meledakkannya. Ledakan besar tersebut berhasil melumpuhkan sebagian besar pasukan Khalid, tetapi juga merenggut nyawa Tommy. Ryder yang menyaksikan pengorbanan itu merasa sangat terpukul. Ia mendekati tubuh Tommy yang sudah tak bernyawa dan memeluknya dengan penuh kesedihan. Di tempat lain, Khalid terlihat berbicara melalui saluran telepon dengan Kolonel Hart. Ternyata Kolonel Hart menjebak Ryder. Ia sengaja mengirim Ryder dan timnya ke dalam misi berbahaya sebagai bagian dari rencananya yang licik. Ia telah mengetahui bahwa misi tersebut hampir mustahil untuk berhasil, menjadikan tim Ryder sebagai umpan. Maria yang kebetulan melihat Kolonel Hart sedang menelpon merasa ada sesuatu yang janggal. Setelah Kolonel Hart selesai berbicara, Maria mendekatinya dan menyampaikan bahwa ia memiliki firasat buruk tentang misi tersebut. Kolonel Hart mencoba menenangkannya dan menyuruh Maria kembali ke kamarnya. Berjanji akan memberikan kabar setelah semuanya selesai. Namun saat Maria berbalik dan hendak meninggalkan ruangan, Kolonel Hart tanpa belas kasihan menembaknya dari belakang. Maria terjatuh tewas seketika. Adegan kemudian beralih ke 6 bulan kemudian, memperlihatkan Presiden Amerika Len yang baru saja tiba di Portugal. Kehadiran Presiden Len di sana merupakan bagian dari kunjungan resmi pertamanya dalam tur bertajuk Vaksin Bukan Peluru, sebuah kampanye diplomasi yang menekankan pentingnya kerjasama global dalam penyediaan vaksin, khususnya di kawasan-kawasan yang berdampak konflik. Sementara itu di London, tepatnya di markas besar Kedutaan Besar Amerika Serikat, Kolonel Hart tengah memberikan instruksi kepada stafnya dengan nada tegas dan penuh determinasi. Ia menegaskan bahwa mereka saat ini berada dalam situasi perang. Bukan perang yang diumumkan secara resmi, tetapi perang yang nyata dan sedang berlangsung. Kolonel Hart menjelaskan bahwa musuh mereka memiliki tujuan yang jelas, yakni menggulingkan sistem yang menjadi dasar dari cara hidup mereka. Baginya sistem tersebut adalah pondasi yang tidak boleh runtuh apapun risikonya. Dengan penuh keyakinan, Kolonel Hart menyatakan bahwa ia lebih rela mati daripada membiarkan sistem yang selama ini ia perjuangkan gagal dan hancur. Sementara itu di Roma, Italia, Ryder terlihat memasuki sebuah kafe kecil dengan suasana khas kota tersebut. Ia memiliki tujuan jelas, menemui mantan kekasihnya Selina. Dari ruang kontrol, Selina mengamati kedatangan Ryder melalui layar CCTV. Tanpa menunjukkan dirinya, ia memerintahkan anak buahnya untuk menemui Ryder dan memastikan situasi tetap terkendali. Ryder bertanya kepada seorang pelayan untuk mengonfirmasi apakah Selina ada di tempat itu. Namun pelayan tersebut mengatakan bahwa tidak ada nama Selina di kafe tersebut. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Ryder mulai waspada. Setelah Ryder berbalik, ia pun langsung menghajar pria itu, memicu perkelahian sengit. Awalnya Ryder unggul, tetapi akhirnya setelah ia melihat Selina muncul di tempat itu, ia pun dengan sengaja menyerahkan dirinya agar dapat bertemu dengan Selina. Ketika Ryder sadar, ia mendapati dirinya terikat. Selina kemudian muncul, berjalan mendekatinya dengan wajah campuran antara keterkejutan dan kekecewaan. "Aku pikir kau sudah mati, Ryder," katanya dingin namun penuh rasa ingin tahu. Setelah memerintahkan anak buahnya untuk membuka borgol Ryder, Selina langsung menuntut penjelasan atas kedatangannya. Ryder dengan nada serius mengungkapkan alasan ia mencarinya.
Ia membutuhkan bantuan Selina dan timnya untuk membalaskan dendam yang telah membunuh semua rekannya dalam penyerangan brutal. Ryder juga menambahkan bahwa ia telah dikhianati dan dijebak oleh Kolonel Hart, seseorang yang selama ini ia percayai. Selina menolaknya dan mengatakan kalau Kolonel Hart tidak bisa disentuh. Ia juga mengatakan pada Ryder untuk tidak melibatkan dirinya dalam misinya. Sementara itu, Kolonel Hart sedang menikmati waktu santainya bersama cucunya. Ketenangan itu terganggu ketika ia menerima telepon mendesak dari Mark, salah satu atasannya. Mark meminta Hart untuk segera menyalakan televisinya. Dalam siaran berita, ditampilkan sebuah video bocoran yang memperlihatkan operasi rahasia yang dilakukan Ryder di Libya, lengkap dengan detail misi yang gagal. Narasi berita menyebutkan bahwa misi tersebut hanyalah satu dari banyak operasi kontroversial yang disetujui oleh pemerintah AS untuk mencegah konflik meluas di wilayah perang. Namun, Departemen Luar Negeri menolak memberikan komentar lebih lanjut. Mark menegaskan harusnya video itu dimusnahkan, dan ia menekankan pada Kolonel Hart untuk menyelesaikan sebelum ia mempermalukan dirinya. Singkat cerita, Hart tiba di kantornya. Ia langsung menanyakan bagaimana perkembangannya. Salah satu stafnya mengatakan sementara mereka mengusahakan. Staf intelijennya menjelaskan bahwa video yang diunggah dari Roma telah menggunakan teknologi Pegasus untuk melakukan pencocokan wajah. Setelah melakukan referensi silang dengan data biometrik global, mereka menemukan petunjuk penting. Ryder telah terlibat di Roma 3 hari yang lalu. Hart pun memerintahkan mencari Ryder dan menangkapnya. Tak lama kemudian, tim pasukan khusus yang dikoordinasikan langsung oleh Hart bergerak menuju penginapan tempat Ryder tinggal. Dari ruang kendali di kantornya, Hart memantau jalannya operasi melalui kamera tubuh pada pasukan. Pasukan dengan senjata lengkap mengepung hotel, bergerak cepat menuju kamar Ryder. Di dalam kamar, Ryder tengah bersantai membaca dokumen. Namun naluri militernya membuatnya menyadari ancaman yang mendekat. Ketika pintu kamarnya diterobos, Ryder langsung bereaksi. Dalam hitungan detik, ia menghantam pasukan yang masuk, melumpuhkan mereka satu persatu dengan serangan cepat dan terlatih. Namun keadaan semakin sulit ketika lebih banyak pasukan menyerbu. Pertarungan sengit terjadi saat Ryder berusaha melarikan diri dari kejaran pasukan khusus. Meskipun berhasil melumpuhkan beberapa pasukan dengan kemampuan tempurnya yang luar biasa, Ryder akhirnya terkena tembakan di bagian pinggang. Dalam kondisi terluka, ia memutuskan untuk melompat dari ketinggian untuk menghindari kejaran lebih lanjut. Pasukan terus berusaha mengejarnya, tetapi Ryder berhasil menghilang, membuat tim pengejar kehilangan jejaknya. Dengan keadaan terluka, Ryder akhirnya menuju ke tempat Selina, satu-satunya orang yang ia percayai. Anak buah Selina yang menjaga di pintu segera membawanya masuk. Dengan cepat, Selina mengambil tindakan mengobati luka Ryder secara manual tanpa bantuan dokter, menggunakan peralatan yang tersedia. Namun, luka yang serius membuat Ryder kehilangan kesadaran, hingga akhirnya Ryder pingsan dan memimpikan kejadian di Libya. Keesokan harinya, Ryder terbangun dan melihat luka di pinggangnya telah dibalut rapi. Saat mendekati jendela, Ryan melihat Selina lagi di taman dan menikmati udara pagi. Dengan langkah pelan, Ryan keluar dan mendekatinya. Ryder mengucapkan terima kasih kepada Selina. Dengan nada bercanda, Selin mengatakan, "Jangan berterima kasih dulu, kamu belum melihat tagihannya." Selina juga mengatakan kepada Ryder kalau sekarang kamu dalam masalah besar karena wajahnya ada di seluruh berita. Mereka sedang mencarimu di mana-mana. Mendengar itu, Ryder menganggapnya biasa saja karena itu sering terjadi padanya. Ia bahkan selalu punya rencana lain. Meskipun Ryder tidak secara langsung meminta bantuan, Selina memahami bahwa saat ini Ryder sangat membutuhkan pertolongannya. Dengan penuh inisiatif, Selina membawa Ryder menemui seorang temannya yang bernama Pauli. Dia ahli dalam merancang alat transportasi khusus. Selina telah memesan sebuah mobil box untuk Ryder yang telah dimodifikasi secara khusus. Di dalamnya terdapat ruang tersembunyi yang aman dan nyaman. Dirancang agar Ryder bisa melakukan perjalanan selama 3 hari tanpa terdeteksi.
mobil tersebut akan membantunya menyusup ke Valletta, Malta, tanpa menarik perhatian pihak berwenang atau musuh yang mengejarnya. Sementara itu, di Istana Kepresidenan, berita tentang bocornya video operasi rahasia yang melibatkan penggunaan tentara bayaran ilegal telah menyebar luas dan memicu kemarahan publik. Hal ini membuat Presiden Amerika tertekan dan murka. Dalam suasana penuh ketegangan, ia memanggil Mark dan Kolonel Hart untuk membahas langkah selanjutnya. Dengan nada tegas, Presiden memerintahkan keduanya untuk segera menangani skandal tersebut dan menghentikan dampaknya secepat mungkin, menggunakan segala sumber dana yang mereka miliki. Di sisi lain, Kolonel Hart melaporkan perkembangan terbaru kepada Mark. Ia mengatakan bahwa mereka telah melacak keberadaan Ryder dan sekarang berada di Valletta. Dia masuk secara ilegal dari Sisilia. Mark memerintahkan untuk bertindak cepat sebelum dia melangkah lebih jauh. Setelah perjalanan panjang selama 3 hari, akhirnya mobil yang ditumpangi Ryder tiba di Valletta. Selina sudah menunggu di dalam sebuah gedung yang tersembunyi. Ketika Paulie keluar dari mobilnya, Selina langsung melemparkan sebuah tas ke arahnya. Tas itu berisi sisa pembayaran sesuai dengan kesepakatan mereka. Akan tetapi, Paulie tampak tidak puas. Ia menuntut bayaran 3 kali lipat dari kesepakatan awal karena Paulie merasa dirinya dipermainkan oleh Selina yang tidak mengatakan kalau Ryder adalah buronan CIA. Paulie yang marah ingin menembak Selina. Namun Selina yang sudah memperkirakan hal itu dengan sigap menangkap tangan Paulie sebelum sempat menarik pelatuk. Pertarungan sengit pun terjadi antara anak buah Selina dan anak buah Paulie. Sementara itu, Ryder yang terkunci di dalam box mobil hanya bisa mendengar kegaduhan di luar tanpa bisa berbuat apa-apa. Setelah Selina berhasil melumpuhkan Paulie dan anak buahnya, ia segera membuka pintu box tempat Ryder dikurung. Ia membawa Ryder ke markasnya, sebuah lokasi tersembunyi yang sulit ditemukan. Di sana Selina menunjukkan sebuah peta kuno Malta yang berusia 2000 tahun. Ia menjelaskan bahwa peta itu memuat informasi tentang jaringan katakombe dan terowongan luas yang dulu dibangun oleh umat Kristen mula-mula untuk melindungi iman mereka dari serangan Romawi. Terowongan ini mencakup separuh pulau dan bahkan diperluas selama Perang Dunia Kedua, menjadikannya jalur strategis yang sangat rahasia. Selina akan memanfaatkan terowongan ini sebagai bagian dari rencananya. Selina memberi perintah kepada anak buahnya untuk memasang bom di berbagai titik dalam terowongan tersebut. Bom-bom ini dirancang sebagai bagian dari rencana besar untuk menculik presiden dengan menggunakan mobil ambulans sebagai alat penyamaran. Selain itu, ia memberikan sebuah senapan kepada Ryder. Setelah semua persiapan selesai, misi pun dimulai. Ryder menggunakan sepeda motor untuk menuju lokasi konferensi presiden, seperti yang telah diperlihatkan di awal cerita. Dari atas sebuah gedung, Ryder mengambil posisi dan membidik presiden yang sedang bersiap memasuki mobilnya. Tembakan dilepaskan tepat saat presiden membuka pintu mobil, memicu kekacauan di antara pasukan pengawalnya. Pas Pampres dengan cepat membawanya masuk ke dalam mobil untuk melarikan diri. Namun saat mobil tersebut melewati pintu masuk terowongan, ledakan dahsyat terjadi, sesuai dengan skenario yang sudah diatur oleh Selina. Dalam kekacauan tersebut, pengawal presiden memindahkannya ke sebuah mobil ambulans yang terlihat muncul sebagai langkah penyelamatan. Namun tanpa sepengetahuan mereka, mobil ambulans itu sudah berada di bawah kendali Selina. Ia menyamar sebagai petugas medis di dalamnya, dan anak buah Selina jadi sopir mobil ambulans. Ambulans itu lalu pergi diikuti oleh mobil pengawal presiden. Sementara itu, Kolonel Hart yang memantau situasi dari satelit tanpa kebingungan. Ia heran dari mana asal mobil ambulans tersebut dan mengapa rutenya tidak terdeteksi oleh sistem mereka. Ketika akhirnya menyadari bahwa presiden telah diculik, ia segera menginstruksikan timnya untuk memantau pergerakan ambulans dengan cermat dan melacak kemana kendaraan itu pergi. Di dalam mobil ambulans, Selina menyuntikkan obat bius kepada presiden untuk membuatnya tidak sadarkan diri. Namun dua pengawal presiden yang berada di dalam ambulans segera bertindak setelah menerima informasi tentang rencana penculikan ini. Salah satu pengawal menyerang Selina yang dengan cepat melawan menggunakan alat kejut listrik. Meski begitu, pengawal tersebut memberikan perlawanan sengit.
Di saat yang sama, sopir ambulans yang juga merupakan anak buah Selina menghadapi serangan dari pengawal lain yang duduk di depan. Terjadi perkelahian sengit di kabin kendaraan, tetapi sopir akhirnya berhasil melumpuhkan lawannya. Di belakang, Selina juga berhasil melumpuhkan pengawal presiden setelah pertarungan brutal. Sementara itu, mobil pengawal yang mengikuti ambulans mendengar suara tembakan dari dalam ambulans. Mereka meningkatkan kecepatan mengejar ambulans dan mencoba menghentikannya. Meski terus ditembaki, ambulans itu terus melaju, mengarahkan mereka ke lokasi jebakan yang telah disiapkan. Ambulans akhirnya sengaja ditabrakkan ke tembok di ujung jalan buntu, membuat pengejar berpikir bahwa mereka telah mengepung Selina dan presiden. Para pengawal turun dari kendaraan mereka dengan senjata siap, mendekati ambulans dengan hati-hati. Namun tiba-tiba setelah ledakan mereda, para pengawal memeriksa ambulans tetapi mendapati bahwa Selina, presiden dan anak buahnya telah menghilang. Ledakan tersebut ternyata merupakan taktik untuk mengalihkan perhatian mereka, memungkinkan Selina dan timnya melarikan diri. Salah satu pengawal segera melapor kepada Kolonel Hart bahwa Selina dan presiden telah menghilang. Mendengar laporan itu, Kolonel Hart yang memahami seluk-beluk jaringan terowongan bawah tanah di Malta menyimpulkan bahwa Selina telah memanfaatkan jalur tersebut untuk melarikan diri. Ia pun menyadari bahwa menemukan Selina dan presiden akan menjadi tugas yang sangat sulit. Di dalam terowongan, Selina bersama anak buahnya bergerak cepat sambil menggendong presiden yang masih tidak sadarkan diri. Salah satu anak buahnya mulai membongkar dinding terowongan, membuka jalan rahasia yang menghubungkan mereka ke lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Setelah berhasil, mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah gedung tua yang menjadi tempat persembunyian mereka. Setibanya di gedung itu, Ryder sudah menunggu dengan cemas. Saat melihat Selina tiba dengan selamat, Ryder menyambutnya dengan pelukan hangat, melepaskan kekhawatirannya. Selina memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana dan mereka berhasil membawa presiden ke tempat tersebut tanpa kendala besar. Presiden kemudian diturunkan dari kendaraan dan diikat pada sebuah kursi di dalam gedung. Beberapa saat kemudian presiden mulai sadar, tetapi ia langsung ketakutan saat Ryder membuka penutup kepalanya. Ia mengira Ryder adalah bagian dari kelompok teroris yang berniat menghabisinya. Ryder dengan nada tinggi menjawab bahwa negaranya lah yang sebenarnya penuh dengan teroris. Ryder mengungkapkan latar belakangnya, bahwa ia dulunya adalah seorang tentara bayaran Amerika di bawah komando Kolonel Hart. Namun ia merasa dikhianati oleh negaranya sendiri dan kini hanya ingin memperjuangkan keadilan. Ryder kemudian mendesak presiden untuk membuat pengakuan atas semua tindakan yang telah dilakukan pemerintahannya. Keesokan harinya, seorang reporter wanita menuju sebuah gereja. Di dalam gereja, Ryder tiba-tiba muncul di belakangnya dan menyerahkan sebuah flash disk. Tak lama kemudian, beberapa media sibuk menyiarkan pengakuan mengejutkan dari presiden. Dalam pengakuannya, presiden menyampaikan niatnya untuk membawa perubahan besar yang belum pernah dilakukan para pendahulunya. Ia berjanji akan memulai era baru kerjasama internasional, harmoni, dan kepercayaan. Namun, ia juga mengakui kegagalannya memenuhi janji tersebut dengan menyebut bahwa metode lama yang terus dipertahankan justru memperburuk situasi. Presiden mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalannya dalam memimpin negara. Sementara itu, Mark yang menyaksikan pengakuan presiden merasa tertekan dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa hari kemudian, Kolonel Hart terlihat sedang bersantai di pantai Havana, Kuba. Setelah menikmati waktu luangnya, ia pergi meninggalkan pantai tersebut dengan mengendarai mobilnya sendirian. Namun, Ryder tiba-tiba muncul di hadapannya. Ketika Kolonel Hart berusaha keluar dari mobil, Ryder menekan sebuah remote yang langsung memicu ledakan besar, menghancurkan mobil Kolonel Hart. Setelah itu, Ryder menemui Selina yang sudah menunggunya di tepi pantai. Keduanya kemudian pergi bersama dengan mobil, meninggalkan pantai dan seluruh kejadian di belakang mereka. Dan dengan begitu, film pun selesai.